Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Pada kali ini bertemu dengan saya Erna Sari Gismawati dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan memahami teks laporan. Ada 5 bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian teks laporan. Yang kedua, jenis-jenis teks laporan. Yang ketiga, tujuan teks laporan. Yang keempat, struktur teks laporan. Yang kelima, struktur kebahasaan. Yang pertama, yaitu pengertian teks laporan. Teks laporan adalah teks yang berisi laporan hasil pengamatan atau teks yang berisi tentang penjabaran dan pemaparan mengenai hasil pengamatan untuk bertujuan memberikan informasi kepada pembaca. Oleh karena itu, teks ini dibuat berdasarkan data-data yang valid yang telah dikumpulkan sesuai hasil pengamatan. Selanjutnya, jenis-jenis teks laporan. Yang pertama, teks laporan hasil observasi. Observasi adalah proses mendapatkan sebuah data informasi melalui pengamatan. Hasil pengamatan itu ditulis dalam sebuah laporan. Maka teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Tujuan teks laporan hasil observasi adalah untuk mendapatkan informasi dan penjelasan rinci mengenai suatu hal dari sudut pandang keilmuan kepada pembaca. Yang kedua, teks laporan kegiatan. Teks laporan kegiatan adalah sejumlah informasi yang diberikan kepada atasan dengan bertujuan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan suatu kegiatan. Pembuatan teks laporan kegiatan biasanya dilakukan ketika sebuah acara atau kegiatan telah selesai dilaksanakan. Tujuannya untuk mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan sebuah kegiatan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Yang ketiga, teks laporan perjalanan atau kunjungan. Teks laporan perjalanan adalah teks laporan yang berisi fakta dalam suatu perjalanan atau kegiatan kunjungan. Teks laporan perjalanan dapat bersifat individu, seperti tugas sekolah untuk menulis teks laporan perjalanan liburan maupun study tour yang dilakukan oleh siswa. Teks laporan perjalanan digunakan sebagai pertanggungjawaban yang di dalamnya terkandung waktu, tujuan, tempat tujuan, kegiatan yang diikuti, biaya, serta hasil perjalanan. Selanjutnya, struktur teks laporan. Struktur teks laporan terdiri dari judul, tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah kegiatan, hasil pengamatan atau kegiatan, serta kesimpulan. Selanjutnya, ada tujuan teks laporan. Tujuan teks laporan yang pertama memberitahukan atau menjelaskan laporan pertanggungjawaban dari tugas atau laporan hasil pengamatan. Yang kedua, menjelaskan dasar penyusunan pemecahan masalah dalam pengamatan. Yang ketiga, menjadikan sumber informasi yang akurat serta terpercaya karena disusun berdasarkan data dan fakta. Yang keempat, menjadikan sarana untuk mendokumentasikan hasil kegiatan observasi. Yang terakhir yaitu kaidah kebahasaan. Teks laporan memiliki ciri kebahasaan, yaitu yang pertama menggunakan kata sandang. Kata sandang merupakan jenis kata yang digunakan untuk mengawali kata benda yang berfungsi sebagai penentu. Misalnya sebuah, suatu, beberapa, seorang, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan kata konjungsi. Kata sambung yang digunakan untuk menghubungkan dua bagian kalimat. Ada 2 macam kata sambung, yaitu kata sambung intra-kalimat dan kata sambung intra-paragraf. Contohnya adalah sedangkan, namun, dan, tetapi, sehingga, dan lain-lain. Menggunakan kata sambung ini agar teks laporan menjadi karangan atau tulisan yang padu. Ini adalah salah satu contoh teks laporan hasil observasi yang berjudul Pohon Kelapa. Pohon kelapa atau disebut juga pohon nyiur merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi. Dengan tinggi bisa mencapai 3 meter. Buahnya tertutup sabut dan tempurung keras. Di dalamnya terdapat daging yang mengandung santan dan air. Kelapa adalah sebutan dari nama buah yang dihasilkan tumbuhan ini.
Kelapa menjadi tumbuhan serbaguna karena dimanfaatkan semua bagiannya oleh manusia. Banyaknya manfaat menjadikan tunas kelapa dijadikan sebagai lambang dari pramuka Indonesia. Tumbuhan ini perkirakan berasal dari pesisir Samudra Hindia di sisi Asia, namun sekarang sudah menyebar luas di seluruh pantai tropika dunia. Bagian dari tumbuhan ini adalah buah kelapa, batang, pelepah, dan akar. Buah kelapa terdiri dari kulit luar, sabut, tempurung, kulit daging, daging buah, air kelapa, dan lembaga. Pohon kelapa atau pohon nyiur banyak terdapat di bagian tepi pantai. Berdasarkan penelitian yang ada, kelapa diyakini bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit seperti TBC, luka bernanah, wasir, sentri, dan kolera. Selain itu, buah kelapa bagus untuk mengobati keracunan karena buah ini dapat menetralkan racun di dalam tubuh kita dan dapat dijadikan sebagai makanan atau minuman. Para dokter gigi juga meyakini bahwa kelapa bisa mencegah gigi berlubang. Sedangkan batang pohonnya sangat bermanfaat untuk pembuatan janur, pembungkus ketupat, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, mari kita tentukan struktur pada teks laporan tersebut. Yang pertama yaitu judul. Di sini, judulnya adalah pohon kelapa. Yang kedua, pernyataan umum. Ada pada paragraf pertama dan kedua. Yang ketiga, deskripsi bagian. Ada pada paragraf ketiga. Dan deskripsi manfaat ada pada paragraf keempat. Baik, itulah pembahasan kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik ya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.